California tengah melintas di bawah. Leo tidak terlalu optimis bahwa mereka bakal menemukan semua kebutuhan di satu tempat, tapi mereka harus mencoba. Leo juga ingin menjaga jarak sejauh mungkin dengan Roma baru. Argo bisa menempuh jarak yang jauh dalam waktu lumayan cepat, berkat mesin magisnya, tapi Leo duga bangsa Romawi juga memiliki metode perjalanan magis mereka sendiri. Di belakang Leo, tangga berderit. Percy dan Annabeth melangkah ke atas, wajah mereka murung. Jantung Leo mencelus. Apa Jason? Dia sedang istirahat, kata Annabeth. Piper mengawasinya, tapi Jason seharusnya bakal baik-baik saja. Percy menatap Leo dengan galak. Annabeth bilang memang kau yang menembakkan peluncur misil. Bung, aku tidak mengerti bagaimana sampai itu terjadi. Aku benar-benar minta maaf. Geram Percy. Annabeth memegangi dada pacarnya. Akan kita pikirkan soal itu belakangan. Saat ini, kita harus mengadakan konsolidasi dan menyusun rencana. Bagaimana kondisi kapal? Kaki Leo gemetaran. Cara Percy menatap membuat Leo merasa persis seperti ketika Jason memanggil petir. Kulit Leo tergelitik, sedangkan instingnya berteriak, tiarap. Leo menyampaikan kerusakan kapal dan logistik yang mereka butuhkan kepada Annabeth. Paling tidak membicarakan sesuatu yang dapat diperbaiki membuat perasaannya lebih baik. Dia sedang mengeluhkan kurangnya perunggu langit ketika Festus mulai mendengung dan menguik. Syukurlah. Leo mendesah lega. Syukur apa? Kata Annabeth, aku membutuhkan sesuatu untuk disyukuri saat ini. Leo berhasil menyunggingkan senyum. Semua yang kita perlukan ada di satu tempat. Frank, bagaimana kalau kau berubah jadi burung atau apalah? Terbanglah ke bawah sana dan beritahu pacarmu agar menemui kita di Great Salt Lake di Utah. Begitu mereka sampai di tujuan, pendaratan tidaklah mulus. Karena dayung rusak dan layar utama robek, Leo kesulitan mengendalikan kapal selagi turun. Yang lain mengikat diri di bawah, kecuali Pak Pelatih Hedge, yang bersikeras untuk berpegangan di langkan depan sambil berteriak, sikat. Ayo sini, danau. Leo berdiri di belakang, sendirian di depan kemudi dan mengupayakan pendaratan sebisanya. Festus berderit dan mendengingkan sinyal peringatan, yang disampaikan lewat interkom ke anjungan. Aku tahu, kata Leo sambil mengertakkan gigi. Dia tidak punya banyak waktu untuk menikmati pemandangan. Di tenggara, sebuah kota berdiri di kaki pegunungan, tampak biru dan ungu di bawah bayang-bayang cahaya senja. Gurun datar terbentang di selatan. Tepat di bawah mereka, Great Salt Lake berkilauan bagai kertas aluminium. Garis pantai yang berbatasan dengan tambang garam putih mengingatkan Leo pada foto Mars yang diambil dari udara. Pegangan, Pak Pelatih, teriak Leo, bakalan sakit, nih. Aku dilahirkan untuk merasakan sakit. WUSSS. Ombak air garam melanda haluan, mengguyur Pak Pelatih Hedge. Argo 2 terayun dengan genting ke kanan, kemudian tegak sendiri dan terombang-ambing di atas permukaan danau. Mesin berdengung selagi baling-baling udara yang masih berfungsi beralih ke mode Multika. 3 baris dayung robotik masuk ke air dan mulai menggerakkan kapal ke depan. Kerja bagus, Festus, kata Leo, bawa kami ke tepi selatan. Mantap, Pak Pelatih Hedge mengepalkan tinju ke udara. Dia basah kuyup dari tanduk sampai kuku belahnya, tapi nyengir lebar seperti kambing gila. Lakukan lagi. Mungkin nanti, ujar Leo, diam di geladak saja, ya, Pak. Anda bisa berjaga, kalau danau memutuskan menyerang kita, misalnya. Beres, janji Hedge. Leo menderingkan bel aman dan menuju ke tangga. Sebelum dia sampai di sana, bunyi kelotak nyaring mengguncang ke lambung kapal. Seekor kuda jantan coklat muncul di dek sambil membawa hasil Levesque di punggungnya. Bagaimana? Pertanyaan Leo tersumbat di tenggorokan, kita di tengah-tengah danau. Bisakah makhluk itu terbang? Si kuda merengkik marah. Arion tidak bisa terbang, kata Hazel, tetapi dia bisa lari melintasi apa saja. Air, permukaan vertikal, gunung kecil, tak satu pun menyulitkannya. Oh, Hazel memandangi Leo dengan ekspresi aneh,
seperti ketika jamuan di forum, seolah-olah cewek itu sedang mencari sesuatu di wajahnya. Leo tergoda untuk menanyakan apakah mereka pernah berjumpa sebelumnya, tapi dia yakin belum pernah. Dia pasti bakal ingat kalau seorang cewek cantik memerhatikannya. Hal itu tidak sering terjadi. Dia pacar Frank, Leo mengingatkan dirinya. Frank masih berada di bawah, tapi Leo nyaris berharap kalau saja cowok besar itu naik ke sini. Perhatian yang ditujukan Hazel pada Leo membuatnya tidak nyaman dan canggung. Pak pelatih Hedge beringsut maju dengan pemukul bisbolnya sambil mengamat-amati si kuda ajaib dengan curiga. Valdez, apa ini bisa dikategorikan sebagai serangan? Tidak, kata Leo. Hazel, kau sebaiknya ikut aku. Aku membangun istal di dek bawah. Kalau Arion mau, dia terbiasa bebas. Hazel meluncur turun dari pelana. Dia akan merumput di sekitar danau sampai aku memanggilnya. Tetapi aku ingin melihat-lihat kapal. Tunjukkan jalannya. Argo 2 didesain layaknya trireme kuno, hanya saja berukuran 2 kali lebih besar. Geladak pertama memuat koridor sentral yang diapit kabin-kabin untuk awak kapal. Di trireme biasa, sebagian besar ruang dalam kapal ditempati oleh 3 baris bangku untuk diduduki ratusan lelaki bersimbah peluh yang melakukan pekerjaan manual, tapi dayung buatan Leo otomatis dan dapat dilipat sehingga memakan ruang sedikit sekali dalam lambung kapal. Tenaga penggerak kapal berasal dari ruang mesin di geladak kedua dan terbawah, yang juga memuat ruang kesehatan, palka, dan istal. Leo menunjukkan jalan di sepanjang koridor. Dia membangun kapal dengan 8 kabin, 7 untuk demigod dalam ramalan, sedangkan 1 lagi untuk Pak Pelatih Hedge. Serius, nih, masa Chiron menganggapnya sebagai pendamping yang dewasa dan bertanggung jawab. Di buritan terdapat mes ruang rekreasi, yang kini sedang dituju Leo. Dalam perjalanan, mereka melewati kamar Jason. Pintunya terbuka. Piper duduk di sisi ranjangnya, memegangi tangan Jason selagi cowok itu mendengkur dengan kantong es di kepalanya. Piper melirik Leo. Dia menempelkan jari ke bibir supaya mereka tenang, tapi dia tidak kelihatan marah. Untung saja, Leo mencoba menekan rasa bersalahnya, dan mereka pun berjalan lagi. Sesampainya di mes, mereka mendapati yang lain, Percy, Annabeth, dan Frank, sedang terduduk lesu di sekeliling meja makan. Leo membuat ruang rekreasi itu senyaman mungkin, sebab dia memperkirakan mereka bakal menghabiskan banyak waktu di sana. Buffet menyimpan cangkir dan piring ajaib dari perkemahan blasteran, yang bakal terisi makanan atau minuman apapun yang kita minta sesuai keinginan. Ada juga peti es ajaib berisi minuman kaleng, cocok sekali untuk piknik di pantai. Tempat duduk berupa kursi malas empuk yang dilengkapi alat pijat, headphone, serta penyangga pedang dan minuman, memenuhi seluruh kebutuhan demigod yang ingin leyeh-leyeh. Tidak ada jendela, tapi dindingnya dimantrai sehingga memunculkan siaran langsung dari perkemahan blasteran, pantai, gunung, ladang stroberi. Meskipun sekarang Leo bertanya-tanya apakah pemandangan tersebut justru membuat orang-orang kangen rumah alih-alih gembira. Percy sedang menatap pemandangan matahari terbenam di bukit blasteran dengan penuh damba. Bulu domba emas yang tersampir di dahan pohon pinus tinggi tampak berkilauan. Jadi, kita sudah mendarat, kata Percy. Sekarang apa? Frank memetik dawai busurnya, mengira-ngira arti ramalan. Maksudku yang diucapkan Ella tadi memang ramalan, kan? Dari kitab Sibilen. Kitab apa? Tanya Leo. Frank menjelaskan bahwa kawan harpi mereka amat jago menghafal buku. Pada suatu saat di masa lalu, dia melahap koleksi ramalan kuno yang semestinya telah dihancurkan saat Roma jatuh. Itulah sebabnya kalian tidak memberitahu orang-orang Romawi, terka Leo, kalian tidak mau mereka menangkap si harpi. Percy terus menatap citra bukit blasteran. Ella sensitif. Dia rertawan waktu kami menemukannya. Aku cuma tidak mau. Percy mengepalkan tangan. Sekarang sudah tidak jadi soal. Aku mengirimi Tyson pesan Iris, menyuruhnya membawa Ella ke perkemahan blasteran. Mereka bakal aman di sana.
Leo ragu apakah ada seorang pun di antara mereka yang bakal aman sesudah dia memicu amarah seisi perkemahan Romawi, padahal mereka sudah dirundung masalah gara-gara Gaia dan raksasa, tapi dia diam saja. Annabeth mengaitkan jari jemarinya. Biar aku saja yang memutar otak soal ramalan itu, tapi saat ini kita menghadapi persoalan yang lebih mendesak. Kita harus memperbaiki kapal ini. Leo, apa yang kita perlukan? Yang paling mudah didapat adalah Leo lega karena topik pembicaraan berganti. Kita bisa memperolehnya di kota, di toko bangunan atau semacamnya. Selain itu, perunggu langit dan kapur. Menurut Festus, kita bisa menemukan keduanya di sebuah pulau di danau, sebelah barat dari sini. Kita harus bergegas. Hazel memperingatkan. Menurut perkiraanku, Octavian pasti sedang mencari kita dengan tengarannya. Bangsa Romawi akan mengirimkan pasukan gerak cepat untuk mengejar kita. Ini masalah kehormatan. Leo merasa semua mata tertuju padanya. Teman-teman, aku tidak tahu apa yang terjadi. Sungguh, Annabeth mengangkat tangan. Kami sudah berunding. Kami sepakat bahwa pelakunya bukan kau, Leo. Perasaan merinding yang kau sebut-sebut aku merasakannya juga. Pasti ada semacam sihir, entah dilakukan oleh Octavian atau Gaia atau salah satu anak buahnya. Tetapi sampai kita memahami apa yang terjadi, Frank berdeham. Bagaimana kita bisa yakin bahwa hal itu takkan terjadi lagi? Jemari Leo jadi panas, seolah-olah hendak terbakar. Salah satu kekuatan Leo sebagai putra Hephaestus adalah kemampuan memanggil api sesuai kehendaknya, tapi dia harus hati-hati agar tidak melakukan itu secara tak sengaja, terutama di kapal berisi peledak dan benda-benda yang gampang terbakar. Aku baik-baik saja sekarang. Leo bersikeras, kendati tidak yakin. Kalau saja dia bisa yakin. Mungkin kita sebaiknya saling mengawasi. Tak boleh ada yang pergi sendirian. Kita bisa meninggalkan Piper dan Pak Pelatih Hedge di kapal dengan Jason. Utus satu tim ke kota untuk mengambil satu tim lagi bisa mengambilkan perunggu dan kapur. Berpencar, ujar Percy, kedengarannya bukan ide bagus. Tetapi lebih cepat, timpal Hazel, lagi pula, bukan tanpa alasan bahwa sebuah misi biasanya hanya beranggotakan 3 demigod, bukan begitu. Annabeth mengangkat alis, seakan tengah menilai kepakaran Hazel. Kau benar, bukan tanpa alasan juga bahwa kita membutuhkan Argo 2, di luar perkemahan 7 demigod di satu tempat akan menarik perhatian terlalu banyak monster. Kapal ini dirancang untuk menyembunyikan dan melindungi kita. Kita semestinya cukup aman di atas kapal, tapi sedang menjalani ekspedisi. Kita sebaiknya tidak berpergian lebih dari 3-3. Tidak ada gunanya menarik perhatian anak buah Gaia bila tidak perlu. Percy masih tampak tidak setuju, tapi dia menggamit tangan Annabeth. Asalkan kau bersamaku. Aku tak keberatan. Hazel tersenyum. Bagus kalau begitu, Frank. Kau tadi luar menerbangkan Annabeth dan Percy ke kota untuk membeli Frank membuka mulut seperti hendak protes. Aku kurasa bisa. Tetapi bagaimana denganmu? Aku akan menunggangi Arion bersama Leo. Tangan Hazel bergerak-gerak gelisah di gagang pegangnya, membuat Leo resah. Dibanding Leo, ternyata Hazel lah yang lebih gugup. Kami akan mengambil perunggu langit dan kapur. Kita semua bisa berkumpul kembali di sini nanti malam. Frank merengut. Jelas bahwa dia tidak suka membayangkan Leo pergi dengan Hazel. Entah karena alasan apa, ketidaksetujuan Frank membuat Leo ingin pergi bersama Hazel. Dia harus membawa dirinya bisa dipercaya. Dia takkan menembakkan peluncur misil sembarangan lagi. Leo, ujar Annabeth, kalau kita sudah mendapatkan bahan-bahannya, perlu berapa lama untuk memperbaiki kapal? Kalau beruntung, beberapa jam saja. Ya, sudah, pungkas Annabeth, kami akan kembali ke sini segera mungkin, tapi berhati-hatilah. Moga-moga nasib kita mujur. Bab 6. Leo. Menunggangi Arion adalah pengalaman terbaik yang dirasakan Leo seharian ini, yang sebenarnya tidak bagus-bagus amat, sebab hari ini payah. Tapak kaki kuda mengubah permukaan air jadi kabut bergaram.
Leo menempelkan tangan ke sisi tubuh kuda dan merasakan ototnya bekerja seperti mesin yang dirawat dengan baik. Untuk pertama kalinya, Leo mengerti apa sebabnya mesin mobil diukur menggunakan tenaga kuda. Arion adalah Maserati berkaki 4. Di depan mereka ada sebuah pulau, dibatasi pasir yang begitu putih sehingga menyerupai garam dapur. Sejajar dengan garis pantai, terbentanglah gunung-gunung pasir serta bebatuan besar yang sudah aus dimakan cuaca. Leo duduk di belakang Hazel, satu lengannya memeluk pinggang cewek itu. Kontak sedekat itu membuat Leo agak tidak nyaman, tapi itulah satu-satunya cara supaya dia bisa bertahan di punggung kuda. Sebelum mereka pergi, Percy mengajak Leo menepi untuk menceritakan riwayat Hazel. Percy mengesankan seolah dia cuma ingin membantu Leo, tapi di dalam kata-katanya tersirat peringatan, kalau kau macam-macam pada temanku, aku sendiri yang akan mengumpankanmu ke hiu putih besar buas. Menurut cerita Percy, Hazel adalah putri Pluto. Dia meninggal tahun 1940-an dan baru saja dibawa kembali ke kehidupan fana beberapa bulan. Leo sulit mempercayainya. Hazel tampak hangat dan sangat hidup, tidak seperti hantu atau orang mati yang dihidupkan kembali lainnya yang pernah ditemui Leo. Hazel sepertinya juga pintar bergaul dengan orang lain, tidak seperti Leo, yang merasa lebih nyaman berurusan dengan mesin. Makhluk hidup macam kuda dan cewek, Leo tidak tahu apa yang membuat mereka berfungsi. Selain itu, Hazel adalah pacar Frank. Jadi, Leo tahu dia harus jaga jarak. Namun demikian, rambutnya wangi, dan naik kuda bersama Hazel membuat jantung Leo berdetak kencang nyaris dikendalinya. Pasti gara-gara kecepatan kuda. Arion menerjang pantai. Dia menjejakkan kaki dan meringkik penuh kemenangan, seperti Pak Pelatih Hedge yang menyerukan pekik tempur. Hazel dan Leo turun. Arion menggaruk-garuk pasir. Dia butuh makan. Hazel menjelaskan. Dia suka emas, tapi... Emas? Tanya Leo. Dia bisa makan rumput juga. Sana, Arion. Makasih sudah memberi kami tumpangan. Nanti akan kupanggil kau. Dalam sekejap, lenyaplah kuda itu. Tidak ada yang tersisa kecuali jejak uap yang melintasi danau. Kuda yang cepat, kata Leo, dan mahal biaya pakannya. Tidak juga, kata Hazel, mendapatkan emas mudah saja bagiku. Leo mengangkat alis. Emas? Mudah bagaimana? Tolor, jangan bilang kau berkerabat dengan Raja Midas. Aku tidak suka laki-laki itu. Hazel merapatkan bibir, seolah dia menyesal telah mengungkit-ungkit topik itu. Lupakan saja. Leo malah semakin penasaran karenanya, tapi dia memutus sebaiknya tak mendesak Hazel. Leo berlutut dan meraup pas putih. Omong-omong, satu masalah sudah beres. Ini kapur. Hazel mengerutkan kening. Seluruh pantai ini. Iya, lihat nih. Butir-butirnya bulat sempurna. Ini sebetulnya bukan pasir. Ini kalsium karbonat. Leo mengeluarkan tas Zilk dari sabuk perkakasnya dan membenamkan tangan dalam dalai ke kapur. Mendadak Leo mematung. Dia teringat sudah berkali-kali gaya sang Dewi Bumi muncul di hadapan Leo di tanah, wajahnya yang mengantuk terbuat dari debu atau pasir atau tanah. Gaya suka memanas-manasi Leo. Dibayangkannya mata terpejam dalam senyum lelap sang Dewi, berputar-putar di kalsium putih. Pergilah, pahlawan kecil, kata Gaia. Tanpamu, kapal Taka bisa diperbaiki. Leo, tanya Hazel, kau tidak apa-apa? Leo menarik napas sambil gemetaran. Gaia tidak ada di Sam, dia cuma menakut-menakuti dirinya sendiri. Iya, kata Leo, iya, tidak apa-apa. Leo mulai mengisi tasnya. Hazel berlutut di sebelahnya dan membantu. Kita seharusnya membawa ember dan sekop. Ide tersebut mencerahkan perasaan Leo. Dia bahkan tersenyum. Kita bisa membuat istana pasir. Istana kapur. Mata mereka berserobok sedetik terlalu lama. Hazel berpaling. Kau mirip sekali dengan Semi. Tebak Leo. Hazel jatuh ke belakang. Kau tahu, aku tidak tahu siapa Semi itu. Tetapi Frank menanyaiku apakah aku yakin itu bukan namaku. Dan memang bukan. Bukan. Ya, ampun. Kau tidak punya saudara kembar atau...
Hazel terdiam. Apa keluargamu berasal dari New Orleans? Bukan. Houston. Kenapa? Apa si Semi itu dulunya orang kau kenal? Aku bukan apa-apa, kok. Kau cuma mirip dia. Leo bisa tahu bahwa Hazel terlalu malu sehingga tidak mau cara lebih banyak. Namun, jika Hazel berasal dari masa lalu, bukankah berarti Semi berasal dari tahun 1940-an juga? Kalau begitu, bagaimana Frank bisa tahu tentang cowok itu? Dan kenapa Hazel mengira bahwa Leo adalah Semi, padahal sudah berpuluh-puluh tahun berlalu? Mereka mengisi tas sampai penuh dalam keheningan. Leo memasukkannya ke sabuk perkakas dan dompet itu pun hilang, bobot, massa, dan volumenya lenyap sama sekali meskipun Leo tahu benda tersebut bakal ada di sana begitu dia menggapainya. Apa saja yang muat dalam saku bisa Leo bawa kemana-mana. Leo suka sekali sabuk perkakasnya. Leo semata-mata harap kalau saja sabuk perkakasnya cukup besar untuk memuat gergaji mesin, atau mungkin bazooka. Leo berdiri dan mengamati seisi pulau gundukan kapur putih kusam, hamparan rumput, batu-batu besar yang berlumur garam. Festus bilang ada perunggu langit di dekat sini, tapi aku tahu pasti di mana. Di sana. Hazel menunjuk ke pantai. Kira-kira 500 meter. Bagaimana kau logam mulia, kata Hazel, bawaan dari Pluto. Leo teringat perkataan Hazel tentang emas yang mudah didapatnya. Bakat yang bermanfaat. Tunjukkan jalannya, Nor. Detektor logam. Matahari mulai terbenam. Langit berubah warna, menampakkan perpaduan ganjil warna ungu dan kuning. Di kesempatan lain, Leo mungkin saja bakal menikmati acara jalan-jalan di pantai bersama seorang cewek cantik, tapi semakin jauh mereka melangkah semakin Leo merasa was-was. Akhirnya Hazel berbelok menjauh pantai. Kau yakin kita tidak tersesat? Tanya Leo. Kita sudah dekat, janji Hazel, ayo. Tepat di balik gundukan kapur, Leo melihat wanita itu. Dia menduduki batu besar di tengah-tengah hampara rumput. Sepeda motor hitam krom diparkir dekat sana, tarvelg dan jejarinya diiris sedemikian rupa sehingga tiap rodanya menyerupai Pac-Man. Dalam kondisi itu, tidak mungkin motor tersebut dapat dikendarai. Wanita itu berambut hitam keriting dan berbadan ceking. Dia mengenakan celana pengendara motor dari bahan kulit, sepatu bot tinggi dari kulit, dan jaket kulit merah darah, tampilannya seperti Michael Jackson berkostum geng motor. Di tanah di sekitar kakinya berserakanlah benda-benda yang kelihatannya seperti cangkang kerang. Wanita itu membungkuk, mengambil keran baru dari karung dan membuka cangkangnya. Mengupas tiram Leo tidak yakin di Great Salt Lake ada tiram. Sepertinya bukan itu. Leo ragu-ragu, tidak ingin mendekat. Dia pernah punya pengalaman buruk dengan wanita aneh. Bekas pengasuhnya waktu bayi, Tia Khalida, ternyata adalah Hera. Wanita itu memiliki kebiasaan buruk, yaitu menidurkan Leo di perapian yang membara, gaya sang Dewi Gunung membunuh ibunya di bengkel waktu Iko 8 tahun. Hyone sang Dewi Salju pernah mencoba menjadikannya makanan beku di Sonoma. Namun, Hazel jalan terus. Jadi, Leo tidak punya pilihan kecuali mengikuti. Semakin dekat, Leo menyadari detail yang menggelisahkan. Di sabuk wanita itu, tersandang gulungan cambuk. Jaket kulit murahnya bermotif seram, pohon apel berdahan bengkok yang dihinggapi burung-burung tengkorak. Yang dia belah sebenarnya tekan tiram, tapi kue keberuntungan. Kue keberuntungan bertumpuk-tumpuk sampai ke pergelangan kaki wanita itu. Dia terus saja mengambil kue baru dari karung, membelah kue tersebut, dan membaca ramalan nasib yang tertera. Sebagian besar dia buang. Segelintir membuatnya Iteng Gerutu tidak senang. Wanita itu mencolek secarik kertas seperti membubuhkan kep jari, kemudian secara ajaib menutup dan melemparkannya ke keranjang di dekat sana. Apa yang Anda lakukan? Leo bertanya sebelum dia sempat menahan diri. Wanita itu mendongak. Tenggorokan Leo serta-merta tercekat sampai susah untuk bernapas. Bibi Rosa, tanyanya. Memang tidak masuk akal, tapi wanita ini persis seperti Bibi Leo. Dia memiliki hidung lebar dengan tahi lalat di salah satu mulut yang selalu cemberut, dan mata galak, sama seperti Bibi Rosa. Namun,
dia tidak mungkin Bibi Rosa. Bibinya Luck mungkin mengenakan pakaian seperti itu dan, setahu Leo, dia masih di Houston. Bibi Rosa tidak mungkin membukai kue keberuntungan di tengah-tengah Great Salt Lake. Itukah yang kau lihat? Tanya wanita itu, menarik. Dan kau, Hazel sayang. Bagaimana Anda? Hazel mundur dengan was-was. Anda mirip bulir. Guru kelas 3 saya. Saya membenci Anda. Wanita itu terkekeh-kekeh. Hebat sekali. Kau membencinya? Ya, dia menilaimu dengan tidak adil. Dia merotan tangan saya karena berkelakuan tidak baik, kata Hazel. Dia mengatai ibu saya penyihir. Dia menuduh saya atas perbuatan yang tidak saya lakukan, tidak mungkin. Dia pasti sudah mati. Anda siapa? Oh, Leo tahu, kata wanita itu. Bagaimana perasaanmu terhadap Bibi Rosa, Mijo? Mijo, itulah panggilan ibu Leo untuknya. Sesudah ibunya meninggal, Rosa telah menolak Leo. Bibi Rosa mengatai Leo anak setan. Dia menyalahkan Leo atas kebakaran yang telah menewaskan saudarinya. Rosa telah menolak darah dagingnya sendiri dan mencampakkan Leo, bocah yatim piatu berumur 8 tahun, dalam belas kasihan dinas sosial. Leo berpindah-pindah dari satu rumah asuh ke rumah asuh lainnya sampai akhirnya dia menemukan rumah di perkemahan blasteran. Leo jarang membenci orang, tapi kendati sudah bertahun-tahun, wajah Bibi Rosa masih membuat darahnya mendidih karena benci. Bagaimana perasaan Leo? Dia ingin membalikkan keadaan. Dia ingin balas dendam. Pandangan mata Leo tertumbuk ke sepeda motor beroda Pac-Man. Di mana dia pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Pondok 16, di perkemahan blasteran, simbol di atas pintu mereka berbentuk roda patah. Nemesis, ujar Leo, Anda adalah Dewi Pembayasan. Kau lihat, sang Dewi tersenyum kepada Hazel. Dia mengenaliku. Nemesis mematahkan kue lagi dan mengernyitkan hidungnya. Kau akan untung besar di saat yang paling tak terduga-duga. Dia membaca. Omong kosong macam inilah yang paling kubenci. Seseorang membuka kue, dan tiba-tiba dia diramalkan bakal jadi kaya. Ini gara-gara Tice si perempuan tolol itu. Selalu mengobrol nasib baik. Kepada orang-orang yang tak layak menerimanya. Leo memandangi tumpukan kue yang terbelah. Anda tahu itu bukan ramalan sungguhan, kan? Cuma kata-kata kosong, dijejalkan dalam kue di pabrik. Jangan coba-coba memakluminya, bentak Nemesis. Tice, memang begitu, selalu saja melambungkan harapan orang-orang, setinggi langit. Tidak, aku harus menangkalnya. Nemesis mencolek secarik kertas, dan huruf-huruf yang tertera pun berubah warna jadi merah. Kau akan mati menyakitkan di saat kau layak mendapatkannya. Nah, begitu lebih baik. Jahat sekali, kata Hazel. Anda mencantumkan ramalan, acam itu dalam kue keberuntungan, dan orang yang membacanya benar-benar akan bernasib seperti itu. Nemesis tersenyum mencemooh. Betul-betul seram, melihat ekspresi itu di wajah Bibi Rosa. Hazel sayang, tak pernahkah kau berharap semoga kejadian buruk menimpa bulir, sebagai balasan lisan atas perlakuannya padamu? Bukan berarti saya ingin harapan itu terkabul. Sang Dewi menyegel ulang kue tersebut dan melemparkannya ke keranjang. Tice, kau panggil dengan nama Fortuna, kurasa, sebab kau orang Romawi. Seperti yang lain, ini dia sedang kesusahan. Aku tidak terpengaruh. Aku tidak panggil Nemesis dalam bahasa Yunani maupun Romawi. Aku tidak berubah, sebab pembalasan bersifat universal. Apa maksud Anda? Tanya Leo. Sedang apa Anda di sini? Nemesis membelah kue lagi. Nomor keberuntungan. Konyo ini bahkan bukan ramalan nasib betulan. Dia meremukkan kue tersebut dan menebarkan remah-remah kue ke sekeliling kakinya. Untuk menjawab pertanyaanmu, Leo Valdez, Dewa Deo tengah terpuruk. Selalu begitu ketika pecah perang saudara di antara kalian, bangsa Romawi dan Yunani. Bangsa Olimpia terombang-ambing di antara dua fitrah mereka, ditarik ulur oleh kedua belah kubu. Kesehatan jiwa mereka jadi terganggu, sayangnya. Sakit kepala berat, disorientasi. Tetapi kami tidak sedang berperang.
Leo bersikeras. Leo, Hazel berjengit. Kau, kan, baru saja meledakkan sejumlah bangunan di Roma baru. Leo menatap Hazel, bertanya-tanya kepada siapakah sebetulnya cewek itu berpihak. Tetapi itu, kan, tidak sengaja. Aku tahu, kata Hazel, tetapi bangsa Romawi tidak menyadarinya. Dan mereka tengah mengejar kita untuk balas dendam. Nemesis terkekeh. Leo, dengarkan gadis ini. Perang sudah di ambang pintu. Gaia telah memastikannya, berkat bantuanmu. Bisa kau tebak, siapa yang akan disalahkan Dewa Dewi karena sudah menjerumuskan mereka dalam situasi genting? Mulut Leo terasa seperti kalsium karbonat. Saya, sang Dewi mendengus. Wah, pongah benar. Kau cuma pion, Leo Valdez. Yang kumaksud adalah dalang yang menggerakkan misi ini, yang menyatukan bangsa Yunani dan Romawi. Dewa Dewi menyalahkan Hera, atau Juno, sesukamulah. Ratu Kahyangan telah kabur dari Olympus demi menyelamatkan diri dari amukan keluarganya. Jangan harap pelindungmu bakal membantumu lagi. Kepala Leo berdenyut-denyut. Perasaannya terhadap Hera campur aduk. Sang Dewi sudah ikut campur dalam hidup Leo sejak dia masih bayi, membentuk Leo sesuai kepentingannya dalam ramalan besar, tapi paling tidak Dewi tersebut berpihak mereka, kurang lebih. Jika dia tidak bisa diandalkan lagi sekarang, jadi sedang apa Anda di sini? Tanya Leo. Apalagi kalau bukan untuk menawarkan bantuanku. Nemisi tersenyum licik. Leo melirik Hazel. Dia kelihatan seperti baru ditawari ular. Bantuan Anda, ulang Leo, Ventus saja. Kata sang Dewi, aku gemar sekali menjatuhkan mereka yang angkuh dan berkuasa, dan tak ada yang lebih layak dijatuhkan selain Gaia dan para raksasanya. Walau begitu, aku harus memperingatkan kalian bahwa aku tidak sudi mengecap kesuksesan yang tak pantas kudapat. Nasib mujur cuma bualan, roda keberuntungan laiknya arisan beruntun. Kesuksesan sejati menuntut pengorbanan. Pengorbanan. Suara Hazel kaku. Saya kehilangan ibu, meninggal dan kembali lagi. Sekarang adik saya hilang. Apa Anda pengorbanan sebanyak itu masih belum cukup? Leo sungguh-sungguh bisa.